Pastinya kita ketemu lagi di acara kesayangan kita di Oke Bos. Siap, Bos. Wow, dan pastinya aku mau cerita-cerita sama yang ada di rumah dan juga sayang. Vicky, ini kira-kira nih, ada yang tahu nggak kalau Nagita Slavina pagi-pagi baru bangun tidur dia ngapain? Apa yang Ibu Bos lakukan? Bangun pagi? Ya. Kalau bangun pagi nggak ada. Soalnya aku bangunnya siang. Nggak boleh Nah, suami kalau mau pergi coba tanya. Kalau Kamu apa? Abo sendiri, Ya. apa yang dilakukan saat bangun Bangun pagi. tidur? Saat aku bangun tidur, Iya. saat aku melek, membuka mata, yang aku lakukan, aku berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku masih dikasih nafas, aku masih dikasih hidup, aku masih dikasih rezeki berkah yang pastinya untuk membawa kita menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Bener. Bener gak, Fik? Bener dong, Abos. Udah kayak Ustadz lu. Udah bagus. Udah Abos sudah bisa. Yang penting itu adalah bagaimana kita cara bersyukur. Betul. Karena di saat kita belum melakukan apa-apa, yang begitu kita bangun tidur, tadi Abos bilang, Alhamdulillah Syukur. Allah masih mempercayai aku untuk bisa berhidup kembali dan melaksanakan kegiatan serta beribadah kepadanya. Jadi gini, kenapa kita ngomongin bersyukur? Karena kita akan mengundang bintang tamu kita yang selalu bersyukur, selalu sabar. Iya. Ini ada apa ini? Hah? Wah, Tumben kita Mau dikasih dikasih hadiah. Hah? Kita buka bareng ya. ada hadiah ya? 1, 2, 3. Wah. Oh iya bener. Nih. Ini mama aku, mama Ami, Sama Mama Rita. Mama Rita. Ini Mama Emma. Beneran deh, kita tuh harus bersyukur orang tua kita masih dikasih umur panjang, dikasih kesehatan. Ya, aku juga dari kecil itu, aku nggak kenal orang tua, nenek dan kakek dari papaku. Karena waktu aku lahir mereka udah nggak ada, aku cuma kenal satu-satunya nenek Popon. Yang lagi di Bandung, Mami. Itu satu-satunya nenek yang aku kenal selama aku hidup. Karena yang lainnya kan udah pergi meninggalkan. Ya papaku juga sudah meninggalkan aku. Dan sekarang hanya tinggal Mama Ami. Jadi orang tuaku ada Mama Ami dan juga Nenek Popon. Mudah-mudahan Mama Ami dan Nenek Popon selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih umur panjang. Kalau Ibu Bos udah foto Mama Rita, apa yang mau Ibu Bos sampaikan sama Mama Rita? Mama itu mama yang hebat, perempuan yang hebat. Dia ini yang membesarkan aku dan adik aku sampai sekarang, yang ngajarin aku banyak hal. Ibu yang luar biasa. Mama Emma, Mama tuh selalu rajin nonton Oke Bos. Aku Pasti yakin nonton ya? setelah pada maghrib dia pasti selalu duduk di depan TV. Maafin ya Ma, aku dari kecil udah nakal sampai besar. Mama selalu menjadi orang terdepan di saat aku menghadapi masalah. Maaf, aku belum bisa membahagiakan Mama, tapi aku janji segera mungkin aku akan cari menantu yang terbaik buat Mama. Amin. Dan juga Amin. bintang tamu kita ini adalah sosok ibu yang luar biasa. Menghidupi 4 anaknya sendiri, istri Ustadz terkenal almarhum UJ, Umi Pipi. Assalamualaikum ya hayati. Assalamualaikum ya hayati. Apa kabarnya Umi, sehat? Umi sehat? Sehat, alhamdulillah. Vicky, salim dulu udah belum? Iya udah kan udah gini salah. Udah gini kan salamnya. Maaf nih Umi, kalau ada Vicky tuh dia suka, ya kalau ke wanita tuh suka begitu. Maaf ya. Kayaknya dari tadi saya diam. Jangan dilihat matanya Vicky lebih dari 1 menit. Oh gitu Karena ya. suka ngikut orang seperti itu. Umi, semangat duduk Umi. Silakan duduk. Alhamdulillah. Ya udah, Vicky, kalau nggak lo sebelah sini, gue temenin sebelah situ. Hah? Lo sebelah sini. Saya sebelah Ya situ. lu Nah, sini dah. ya. Biar aman. Ya Allah. Kan setelah kepergian almarhum Ustadz Jeffrey atau UJ sejak tahun 2013, tepatnya tanggal 26 April. Wah, itu berita heboh di mana-mana sampai Ustadz Jeffrey diantar ke pemakaman sama ribuan jamaah.
Tapi Umi, apa yang membuat Umi tegar sampai hari ini, sampai detik ini Umi bisa melewati semuanya? Kemarin juga kan ada musibah rumah terbakar. Kalau buat Apa udah netesin? enggak, soalnya tadi pas ngeliat tayangan pada megang foto ibu tuh, aku juga inget gitu, inget seorang ibu gitu kan. Dari umur 10 tahun kan memang udah gak punya ibu kan, udah meninggal ibu saya. Terus sekarang jadi ibu yang anak-anaknya juga sudah kehilangan orang tua gitu. Jadi udah netes aja tadi di belakang. Sampai sekarang bisa kuat, bisa tegar ya. Karena apa ya, melihat lagi bahwa di dunia itu pasti semuanya akan berpisah gitu, ya kan? Berpisah dengan kematian, berpisah dengan perceraian. Karena di dunia itu berpisah yang wajar. Karena siapapun pasti akan ada perpisahan. Tapi yang berpisah nggak wajar itu nanti saat suami ada di surga, ternyata istrinya di neraka. Atau sang istri di surga, suami di neraka, atau orang tua di surga, anak-anak di neraka. Ini perpisahan yang nggak wajar. Jadi kita pengennya bersama-sama di surga kan gitu. Jadi bagaimana sekarang yang harus dilakukan ya tidak menyesali takdir, karena nggak boleh ya. Tapi yang harus dilakukan bagaimana ke depannya saya dan anak-anak bisa selamat, itu aja. Dan juga kita agak pangling juga ya Umi Pipik sekarang sudah memutuskan untuk menggunakan Nikab. cadar atau disebutnya nikab. Itu gimana ceritanya? Iya, saat aku pertama penasaran kali? apalagi kan sebagai seorang perempuan gitu, gimana sih perjalanannya sampai mungkin dari dulu awal berhijab sampai akhirnya pakai nikab gitu. Ya itu hidayah dari Allah mungkin ya, karena dulu juga mungkin saya nggak kenal pakaian seperti ini, apalagi sampai pakai cadar yang mungkin anggapan orang teroris lah, menyeramkan lah gitu. Cuma kan berprosesnya seperti itu, karena saat pakai cadar pun saat itu saya ada umroh sama anak-anak, jadi brand ambassador lah salah satu travel. Terus di sana belum pakai niqab nih, di sana tuh kayak yang setiap hari kayaknya dikenal sama orang gitu. Akhirnya kita wajar kalau terganggu gitu ya, dan ibadah kayaknya seperti dikasih teguran sama Allah gitu kan. Lagi doa, kita doanya itu kayaknya khusyuk, tapi begitu buka mata orang udah di depan mata tuh udah videoin kita, tuh kayaknya malu banget gitu sama Allah gitu ya. Dan di situ selalu sholatnya kayak telat gitu, karena begitu keluar dari hotel orang kenalin foto-foto dan segala macamnya. Akhirnya sampai di Raudhoh, di situ saya minta ampun sama Allah, mengalami hal yang luar biasa. Saat sholat saya nggak bisa bangun, saat sujud ya, karena kepala saya diinjak sana sini, terus nggak bisa bangun, benar-benar nggak bisa bangun. Di situ saya istighfar, nangis, minta petunjuk lah sama Allah, apa sih yang kedepannya supaya lebih baik lagi gitu. Dan akhirnya nggak tahu ya, mungkin kayak di situ kayak ada petunjuk aja, ada panggilan gitu yang kayak ada bisikan itu kenceng banget yang tutup aja gitu. Tapi dari situ saya mikir tutup apa, saya udah pakai hijab, maksudnya menutup apa? Terus saya pikir oh mungkin ini wajah jadi orang jadi dikenal, akhirnya jadi fitnah buat orang lain, buat diri sendiri. Ya udah akhirnya Bismillah, saya minta sama Allah saat itu. Karena ada dapat hidayah. Tapi Hidayah Umi, lah. maaf nih Umi nih, aduh. Aku juga kemarin mendengar kabar lagi yang nggak enak, musibah lagi. Katanya Umi didiagnosa sakit, bahkan sampai sudah menyiapkan kain kafan. Iya. Kita lihat ini ada beritanya. Looking to visual. Sakit tumor, Umi Pipik sudah siapkan kain kafan. Ini benar Umi. Nyiapinnya memang ya emang nyiapin pasti. Kalau kita orang beriman kan pasti kita nyiapin ya, supaya nggak nyusahin orang. Kalau artinya harus nyari-nyari kain kafan, saya selalu siapin gitu. Terus kalau sakit itu memang udah 3 tahun yang lalu sempat sakit itu, dan pas dia diagnosa sama dokter pun juga mengatakan dokter ya ada tumor kelenjar getah bening gitu. Tapi dari situ saya coba untuk berobat terus, terapi ya, alhamdulillah sampai sekarang mungkin ya bisa dibilang 90% lah ya. Alhamdulillah. Sembuhan gitu. Karena saya harus ada sugestinya bahwa saya ini sehat gitu. Karena kalau dibangun itu dalam diri kita kan pasti kita akan semangat ya untuk sembuh. Tadinya Umi gitu. nggak mau ngomong ya sama anak-anak ya? Nggak mau. Karena apa ya, namanya seorang ibu ya pasti nggak pernah mau melihat anaknya sedih atau nyusahin anak gitu. Jadi apapun ya udah
curhatnya ke Allah aja, diterima sendiri gitu. Tapi katanya tiba-tiba Abizar yang ngeliat ya di atas meja makan ada Iya, saat itu diagnosa dari rumah sakit itu mungkin keteledoran saya. Biasanya saya rapih kalau nyimpan gitu ya. Pas pulang saya taruh di meja makan, terus Abi pulang syuting kayaknya ngelihat itu gitu kan. Baru besoknya dia berani ngomong gitu, berani nanya. Waktu itu ceritanya. Ya, Kaget nggak tiba-tiba? nanya sih gitu, Umi egois banget sih gitu, egois apaan gitu, bingung dibilang egois gitu. Ya lagi sakit nggak bilang-bilang gitu, Dia sedih. di mungkin ya kenapa harus bilang gitu, ya sakit kan apa namanya, yang menyehatkan nanti Allah insya Allah gitu kan. Jadi akhirnya ya udah di situ Abi mulai mungkin lebih makin care ya, terus besoknya mau nemenin saya terapi berobat gitu. Bisa lebih ringan ya, ceritain. tapi memang Abizar itu wajahnya mirip banget sama almarhum Uje. Dan pernah waktu diundang, Abizar juga pernah sholawat, mirip banget sholawatnya sama almarhum. Dulu almarhum Uje pernah ciptain lagu deh buat Iya, nih lebih visual. Masya Allah. Bos, saya tuh salah satu dulu waktu pesantren, saya tuh cita-citanya pengen jadi pendakwah, tausiah seperti almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Coba dong sekarang tausiah. Bener, saya kok yang inget tuh waktu dulu tuh yang bilang Coba sekarang tausiah dulu bentar. tausiah. Iya. Sedikit aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi admain amma ba'du. Di dalam hidup, jadilah manusia yang berguna, bertakwa kepada Allah, serta kita selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kehidupan kita, kalau mengingat Rasul, senantiasa kita mampu akan mendapatkan manfaat seperti syafaat. Kita bersolawat seperti Salli wa sallim ya Rabbi ala Nabi Sayyidina Muhammadi wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Gitu, itu salah satu sedikit yang saya suka. Ip, nilainya berapa? Seneng kalau saya pengen Kayak orang bener ya. Kayak orang bener ya. Orang bener maksudnya bukan kaya. Orang bener maksudnya. Keceplosan Miki, maaf keceplosan. Orang bener maksudnya. Amin. Umi Itu tuh doanya. Setiap hari Kamis. Lu tahu? Maaf, Umi pernah di DM nggak mau bikin Prasetyo? Lu kenapa tahu? Kenapa tahu Umi jam segitu hari segi? Takliman setiap hari Kamis, bener. Kadang suka ada. Cek DM deh, pernah di DM nggak? Enggak. Umi? Enggak Kenapa lah. saya tahu? Kenapa? Karena ada satu wanita yang saya cintai ikut takliman bersama beliau. Siapa? Ya rahasia dong. Siapa? Siapa? Contohnya saya tahu. Bener. Udah. Siapa? Kok penasaran? Kadang Siapa? suka di videoin dia. Siapa? Sallallahu ala Muhammad. Siapa, Umi? Siapa? Gak tahu. Ah? Udah, lu Nanti siapa? Aduh, udah. nanti pas break ya, coba. Iya, apa? Namanya? Ibu mah curhat sama ibu, sama juga kayak nitip ayam sama musang, nyampe aja. Lu mau ngasih kado nggak? Kasih dong. Buat katanya lu mau ngasih kado buat Umi. Spesial buat Umi. Coba.